Saya sudah menikah dengan Yu Jingchuan selama 3 tahun. Meskipun ini pernikahan bisnis, kami cukup rukun. Sejak hari pertama menikahinya, pelajaran pertama yang saya pahami. Di kalangan atas ini, pria-pria suka bermain di luar tapi tetap menjaga rumah tangga. Dan Yu Jingchuan adalah pengecualian yang langka di lingkaran ini. Dia memang agak dingin, hati-hati. Ya, istirahatlah. Sejak menikah, dia tidak pernah selingkuh. Hanya sering bepergian dinas. Selama ini, saya pikir dia benar-benar dinas. Sampai 2 minggu yang lalu, mau pergi lagi. Ya, Suatu kesempatan yang tidak disengaja. Kenapa Jingchuan lupa bawa ponselnya? Saya menemukan Yu Jingchuan. Ternyata memelihara seorang mahasiswi dan yang disebut dinas adalah pergi liburan bersamanya. Jurusan Tari Universitas Jing. Sudah larut malam. saya pasti akan menemukanmu. 5 tahun lalu, saya juga seorang penari. Tapi karena cedera kaki, akhirnya menyerah. Yu Jingchuan sudah menikah 3 tahun. Tidak pernah melihatmu tersenyum senang seperti ini kalian. Kalangan atas tidak bisa dihindari sejak awal. Saya seharusnya tahu. Kakak, kamu baik-baik saja? Kakak. Kamu tidak menginginkanku lagi? Atau takut ketahuan suamimu? Dia sedang dinas. Baru pulang besok. Bersama selingkuhannya. Uang sudah ditransfer, pulanglah lebih awal. Kakak, kamu baik-baik saja? Ya, tidak boleh mabuk, benar-benar bisa kacau. Tuan Muda, Tuan Besar masih menunggumu.
Syukur dia sudah pergi. Menerlin, dokumen ini perlu ditandatangani oleh Direktur Utama. Baik, saya mengerti. Sayang, semua orang di perusahaan menggangguku. Kapan kamu akan menikahiku? Kamu tahu, saya punya seorang anak perempuan. Ini harus disetujui oleh Sui Huan dulu. Sepertinya hari ini tidak bisa masuk. Karena menyaksikan tragedi ibu. Tidak tahu malu, sayang, baunya, kamu pikir kamu bisa. Berapa lama kamu akan tinggal di sampingnya? Aku sebenarnya tidak berencana menikah seumur hidupku. Sampai aku bertemu Yu Jingchuan. Tapi aku tetap kecewa. Ternyata, semua pria di dunia ini sama saja. Kondom di rumah habis semalam. Tidak boleh. Ada kondom di laci samping tempat tidur. Malam ini Yu Jingchuan pulang. Agar dia tidak mengetahuinya. Sedang apa? Aku sedang mencari sesuatu. Kenapa kamu pulang? Ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Selama 3 tahun ini, setiap kali Yu Jingchuan pergi dinas, dia selalu membawakan aku hadiah, jadi aku tidak bisa menerima perselingkuhannya, karena aku pernah berharap padanya. Berharap Yu Jingchuan akan mencintaiku dan setia padaku. Kenapa? Kamu tidak suka? Kali ini kamu pergi dinas. Sendirian ya? Oh, ada teman yang ikut. Teman? Bukankah ini juga sebuah kebenaran? Kita sudah berimbang. Nyonya, sarapan sudah siap. Baik, Wanita jahat Yu Jingchuan tinggal di sini. Jangan biarkan dia buka pintu. Aku akan lihat. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Siapa kalian? Biarkan kami masuk. Bagaimana kalian bisa masuk? Di sini, kemarin Jingchuan. Setelah pulang dari bandara, dia tidak pulang ke rumah, langsung ke sini. Guranran. Mahasiswi yang dirawat oleh Yu Jingchuan. Menger. Kamu si manis ini. Menggoda Jingchuan, pukul dia. Kamu si manis ini, berani menelepon satpam. Kamu wanita jahat ini, tidak tahu pakai cara APA. Menggoda Jingchuan, sungguh tidak tahu malu. Hari ini aku akan tunjukkan padamu, apa akibatnya menjadi selingkuhan. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Bagaimana kamu tidak akan membiarkanku? Kamu hanya mengandalkan Jingchuan, bukan? Tapi, Jingchuan mencintaiku. Dia tidak akan marah padaku. Apa yang kalian lakukan? Ini nyonya kami, minggir si nenek tua. Apa kamu baik-baik saja? Ini adalah keluarga Yu. Akulah istri sah keluarga Yu. Sampai sekarang masih bisa dilihat di internet. Berita tentang pernikahan antara aku dan Yu Jingchuan. Kalian segera keluar dari rumahku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan melaporkan ke polisi. Siapa yang kamu takutkan? Kamu wanita jahat. Ranran kamilah masa depan. Istri Presiden Grup Yu, kenapa tidak melakukan hal yang baik? Harus jadi wanita jahat. Wanita jahat tidak akan berakhir baik, HMPH. Jingchuan tidak pernah menikah. Dia tidak akan membohongiku.
serang dia. Ajari dia pelajaran yang baik. Buka bajunya. Semuanya, lihatlah, wanita jahat ini ternyata tinggal di kompleks yang sama dengan kalian, benar-benar mencemari tempat ini. Wanita jahat mengandalkan kecantikannya untuk menggoda pria orang lain, sepertinya dia belum pernah melihat pria seumur hidupnya. Kalian harus menjaga suami kalian baik-baik. Jangan sampai terjerat oleh wanita seperti ini. Berhenti. Jin Chuan, aku sedang mengajari wanita ini yang tidak tahu malu mencoba menggoda kamu. Dia mengaku sebagai Nyonya Yu, mana mungkin. Lagi pula kalau kamu menikah, pasti akan memberitahuku, kan? Bangun dulu. Jin Chuan, kenapa kamu membantunya? Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Jin Chuan, kamu benar-benar sudah menikah, kamu membohongiku. Pergi ke rumah sakit dulu. Dia akan meminta maaf padamu. Kamu melindungi kekasihmu. Kenapa kamu ribut dengan seorang gadis kecil? Kamu lebih tua 7 tahun darinya. Ayo pergi. Bagaimana kalau aku justru ingin ribut? Kamu bisa mencobanya. Pergi. Tiga tahun menikah, akhirnya aku melihat sisi lembut Yu Jing Chuan. Hanya saja, sisi itu diberikan untuk wanita lain. Halo, aku ingin melaporkan ke polisi. Belakangan ini, seorang mahasiswi yang dimanja dengan sombong memukul istri sah telah dibawa untuk diselidiki oleh polisi. Nyonya, jangan terlalu sedih, mungkin suami sedang sibuk. Setelah selesai, dia akan kembali menemuimu. Sibuk? Sibuk merawat kekasihnya? Pria memang begitu, kamu harus sabar saja. Ayo, minum obat. Menahan suami yang memiliki wanita lain di sampingnya. Menahan mereka yang masuk ke rumahku dan bersikap sombong. Kontrak sudah saya tanda tangani, satu-satunya syarat adalah kamu pergi ke kantor polisi untuk mencabut laporan. Kamu tahu anak haram ayahku masuk ke perusahaan. Dia juga bilang, siapa yang bisa mencapai kinerja tertinggi tahun ini akan menjadi CEO perusahaan. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan proyek ini, tapi kamu selalu tidak setuju. Sekarang demi Guranran, kamu memberikannya begitu mudah padaku. Begitu murah hati, sepertinya dia sangat penting bagimu. Aku selalu mengira kamu orang yang rasional. Dia tidak akan menjadi ancaman bagimu, kenapa kamu terus mengejarnya? Aku juga selalu mengira kamu orang yang punya kontrol diri. Pasti tidak akan melakukan hal-hal kotor itu. Lingkaran ini memang seperti itu. Kalau kamu tidak nyaman, kamu juga bisa cari orang lain. Yu Jing Chuan, kamu tahu. Ibuku meninggalkanku karena ayahku punya selingkuhan. Kamu juga tahu aku benci aturan tak tertulis di lingkaran ini. Aturan masyarakat kelas atas memang seperti itu, pernikahan antar keluarga kaya. Masing-masing main sendiri. Apalagi kamu bukan orang yang paling aku suka dulu. Kira. Hanya pernikahan politik saja. Kamu sama sekali tidak keberatan. Tidak keberatan. Tiga tahun pernikahan dan harapan ini, akhirnya hanya satu arah dariku. Kakak, kondisi tubuhmu sudah lebih baik? Apakah kamu merindukanku?
Apakah aku lebih hebat dari suamimu? Masyarakat kelas atas memang seperti itu. Kamu tidak akan peduli, kan? Masyarakat kelas atas memang seperti itu. Atau takut ketahuan suamimu? Aturan masyarakat kelas atas memang seperti itu, pernikahan antar keluarga kaya. Masing-masing main sendiri. Kamu tidak akan peduli, kan? Menerlin, proyek penelitian medis yang kamu sebutkan. Baru saja dievaluasi, prospeknya sangat bagus. Pasti bisa membantumu mendapatkan posisi CEO. Baik. Proyek medis You sudah aku ambil. Jadi apa yang kamu janjikan padaku? Tenang, aku akan mencabut laporan itu. Tim penelitian terbaik di Universitas Jing paling banyak pergi ke Universitas Jing. Ya. Sui Huan, kamu tenang saja. Tim penelitian Universitas Jing tidak akan mengecewakanmu. Rektor tahu kamu dulu muridku. Khusus memintaku menemani kamu mengunjungi sekolah. Guru, tentu saja saya percaya pada kemampuan Universitas Kyoto. Enggak? Ini tempatmu dulu menari. Sayangnya sekarang kamu tidak menari lagi, kalau bukan karena cedera kakimu. Kamu pasti sudah menjadi penari yang hebat sekarang. Guru, itu semua sudah berlalu. Saya lihat gedung sekolah sudah banyak direnovasi. Kamu tidak tahu? Ini adalah suamimu. 3 tahun lalu dia merenovasi departemen seni. Ya. Ini juga adalah foto yang diambil langsung oleh suamimu. Dia sangat menyukai foto ini, sampai rela menyumbang untuk renovasi. Dia rela melakukan apa saja untuk mempertahankan gedung sekolah ini. Ini juga karena gadis ini. Ternyata foto ini diambil oleh Yu Jingchuan. Lalu siapa gadis di foto ini? Saya ingat foto ini, Manajer Lin, pihak Yu mengatakan. Tim proyek sudah dibentuk. Lagi-lagi Anda dan bos Yu yang bertanggung jawab bersama. Malam ini ada pesta di Hotel Yaosing. Anda diundang untuk hadir. Baik. Sui Huan, kamu sibuk saja. Ya, Guru Li, sampai jumpa. Cantik sekali, ya ampun, pasangan yang serasi. Boss Yu Datang. Boss Lin. Boss Yu, Boss Lin, selamat. Terima kasih sudah datang ke pesta ini. Boss Yu. Boss Lin. Selamat. Proyek baru pasti akan sukses besar. Boss Yu, Boss Lin, selamat. Selamat, selamat. Lama tidak bertemu, selamat. Terima kasih. Boss Lin. Saya menghormati Anda dengan sejelas ini. Boske, saya benar-benar tidak bisa minum banyak lagi. Boss Lin, semua orang sudah minum. Hanya saya yang tidak minum, ini tidak menghargai saya. Boske, dia baru saja sembuh, segelas ini. Saya yang akan minum untuknya. Kemampuan minum yang hebat. Boss Yu sangat melanjanji Boss Lin. Kalian berdua masih sangat mesra. Sangga Mesra. Boss Wang. Jing Chuan, mahasiswi itu. Sudah menyuruh orang memukul istrimu, orang yang tidak tahu aturan seperti itu. Kamu masih memanjakannya, ini sangat tidak adil bagi istrimu. Lin Sui Huan. Tidak layak dibandingkan dengannya. Yu Jingchuan. Aku tahu kita hanya menikah karena perjodohan, kamu tidak menyukaiku. Tapi aku tidak menyangka, di hatimu aku begitu tidak berarti. Aku mengandalkanmu, bos besar Yu, ini seperti pohon besi yang berbunga. Bertemu cinta sejati, Guran Ran sangat mirip dengannya. Dia yang mana? Maksudmu wanita yang kamu temui 5 tahun lalu itu? Yang bahkan wajahnya tidak kamu lihat jelas, hanya melihatnya menari sekali?
Lepaskan! Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Yu Jingchuan! Jingchuan, bukankah kita sudah janji malam ini? Menemaniku, kenapa kamu belum datang? Aku segera datang. Tidak menyangka, sekarang Yu Jingchuan sama sekali tidak menyembunyikannya. Kakak, kenapa tidak menghiraukanku? Lingkaran ini memang seperti ini. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa mencari orang lain. Kamu ada waktu sekarang, datanglah. Yego, mau kemana? Mencari kakak, sabun mandimu sangat harum. Kakak sengaja mandi menungguku, aku juga. Aku juga sudah mandi sebelum datang. Kakak, suamimu tidak tahu menghargaimu. Lebih baik bercerai, ikut aku. Bercerai, ikut kamu? Aku di mana kurang dari suamimu? Kartu ini kamu simpan, tetap terhubung, siap sedia. Baiklah, aku akan selalu menunggu. Panggilan kakak. Akhirnya semuanya berjalan lancar. Nona Lin, mari kita bicara. Nona Lin, aku dan Jingchuan bertemu di kafe ini, kamu tahu tidak? Waktu itu aku kerja paruh waktu di kafe ini, lalu tidak sengaja menumpahkan kopi ke bajunya, aku pikir aku sudah selesai. Tidak disangka dia tidak mempermasalahkannya, malah mengejarku. Setiap kali pergi bisnis, dia selalu membawakanku hadiah. Aku tidak tertarik dengan semua ini. Tidak tertarik? Itu karena Jingchuan tidak pernah melakukan hal ini padamu, kan? Nona Lin, jangan marah, aku hanya ingin memberitahumu. Seperti apa Jingchuan ketika mencintai seseorang? Kamu hanya memegang gelar Nyonya Yu. Tapi Jingchuan, dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia pernah bilang padaku, suatu hari nanti akan bercerai denganmu. Lalu menikahiku. Jadi hari itu, Kamu dan Yu Jingchuan berendam air panas. Masakan itu, kamu yang mengirimkannya padaku? Benar. benar. Saya selalu ingin mengingatkanmu dengan baik, agar kamu tidak tertipu. Dan, masuk ke Yujing Garden untuk memukulmu, itu juga sengaja saya lakukan. Lagipula, ada Jingchuan yang melendangi saya. Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Jika kamu bisa membuatnya menikah denganmu, itu adalah keahlianmu. Saya dan Yu Jingchuan akan bercerai suatu saat nanti. Kamu mencarinya.
Dia yang mencari saya. Tanda tangan saja. Yu Jingchuan benar-benar bersedia mengajukan perceraian demi Guranran. Kamu sangat mencintainya. Jika kamu tidak ingin bercerai, kedepannya bersikaplah baik. Bersikap baik. Saya adalah istrimu, kamu menyuruh saya bersikap baik. Oh ya, dengar-dengar kamu sedang menyiapkan surat perceraian, kamu benar-benar berniat bercerai dengan Lin Suihuan. Ini hanya peringatan untuknya, agar dia tidak lagi mengganggu. Guranran, kamu tidak takut Lin Suihuan benar-benar bercerai denganmu. Dia tidak akan, karena dia jatuh cinta pada saya. Benar juga, dia baru-baru ini ribut dengan anak haram. Jika bercerai denganmu, mungkin statusnya tidak aman. Jangan terlalu berlebihan, kelinci yang terdesak pun bisa menggigit. Beberapa hari lagi ulang tahunnya, saya akan memberinya kesempatan. Dulu, tidak peduli seberapa sibuk kami di hari ulang tahun ini. Kami selalu makan bersama. Selamat ulang tahun, Terima kasih. Nyonya. Oh, ini hadiah ulang tahun dari Bos Yu untukmu. Dia mana? Bos Yu sedang rapat. Rapat, pasti sedang menemani Guranran. Baik, saya mengerti, pergilah. Baik. Bisa merayakan ulang tahun sendirian. Bukan berarti tanpa Yu Jingchuan hidup tidak bisa berjalan. Kakak. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu ulang tahun saya hari ini? Kakak, suamimu juga pernah menciummu seperti ini. Diam. Ya, Liang Muye. kakak, aku ingin kamu merayakan ulang tahunmu. Lin Suihuan. Hari ini ulang tahunmu, lalu apa? Suamimu masih bersamaku. Jingchuan. Sudah jam segini, kenapa dia belum mengirim pesan padaku? Jingchuan. Aku akan pulang dulu. Lin Suihuan. Kenapa kamu belum pergi? Kamu bicara tentang siapa? Kenapa kamu kembali? Aku tidak boleh kembali. Apa ini? Gigitan nyamuk. Bukannya bilang tidak masalah? Aku hanya melakukan hal yang sama sepertimu. Apa yang kamu lakukan? Ibu pulang dari luar negeri, 2 hari lagi ulang tahunnya. Dia khusus pulang dari luar negeri, untuk kita hadir bersama. Mengerti.
Ibu, selamat ulang tahun, ini yang aku siapkan khusus untukmu. Tasbih yang sudah diberkati, semoga ibu panjang umur. Kapan kamu akan memberiku cucu yang sehat? ITU hadiah terbaik untukku. Jingchuan mana? Kenapa dia tidak ikut bersamamu? Lihat. Yu Jingchuan, kamu secara terang-terangan mempermalukanku. Astaga, Yu Jingchuan malah membawa selingkuhannya. Dulu, Lin Sui Huan sangat angkuh. Bilang tidak mau menikahi playboy kaya, lebih baik jomblo. Tapi setelah memilih-milih, tetap saja memilih yang suka selingkuh. Yu Jingchuan terhadap selingkuhannya benar-benar cinta dibandingkan. Lin Sui Huan terlihat lucu dan menyedihkan. Ebio. Ini Ran. Tante, ini hadiahku untukmu, selamat ulang tahun. Tante sangat suka. Kamu temani ibu dulu. Lin Sui Huan. Tuan Yu, ada hal penting apa? Sebelumnya sudah janji sama Ran. Aku mau ajak dia ke pesta. Aku juga nggak enak melanggar janji. Janji ya janji, nggak berani melanggar. Terus aku gimana? Terus janji yang dulu sama aku gimana? Cuma sekali ini, lain kali nggak bawa lagi, kamu harus lebih lapang dada. Soal pesta aku sudah tahu. Siap-siap. Sirai sama Yu Jingchuan. Siap-siap, cerai sama dia. Aku belum mau mikirin cerai, yang aku mau belum dapet. Dalam pernikahan ini, aku nggak boleh kalah sampai nggak punya apa-apa. Ini perjanjian transfer saham atas nama ibumu. Aku bisa langsung kasih ke kamu sekarang, termasuk bagianku. Perjanjian transfer saham, 10% saham atas namaku. Aku transfer ke kamu, Sui Huan, ayah tahu kenapa. Kamu nggak mau cerai, tapi sekarang. Kamu sudah diinjak-injak, anak perempuan lince. Nggak boleh terima perlakuan kayak gini. Aku akan pertimbangkan baik-baik. Mulai sekarang, aku dan Yu Jingchuan benar-benar nggak ada hubungan lagi. Nggak peduli dia cari pacar berapapun, nggak ada hubungannya sama aku. Nyonya, Anda cari aku? Kirim ke pengadilan aja. Ya. Mama mau bikin kamu jadi penari. Aku akhirnya nggak bisa jadi anak perempuan yang Mama harapkan. Dia kapan datang? Sudah lihat berapa lama? Aku nggak tahu kamu bisa menari. Makasih, dulu sempat belajar sebentar, terus kaki cedera. Jadi udah nggak menari lagi.
Jing Chuan, barang-barangmu sudah aku siapin, kita bisa berangkat sekarang. Kakak, dulu semua salahku, semoga kamu bisa maafin aku. Lagi pula, kita bakal jadi tetangga. Maksudnya apa? Aku sebentar lagi lulus. Jing Chuan Belly Villa Sebila. Sebagai hadiah kelulusan biuraku, kakak. Nanti kita tinggalnya dekat banget. Kalau kamu mau ketemu Jing Chuan, bisa datang ke rumahku kapan aja. Begitu ya? Bisa aja naruh selingkuhan dan istri di satu komplek yang sama. Bahkan jadi tetangga sebelah, ada yang lebih gila dari ini? Kalian pulang aja. Jijik. Sui Huan, proyek obat-obatan Yu. Semuanya berjalan lancar, sekarang saham perusahaan. Juga kamu yang memegang porsi terbanyak. Jadi, aku memutuskan, kamu yang akan mewarisi posisi CEO. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Ayah percaya padamu, upacara pengangkatan. Jangan lupa undang Yu Jingchuan. Bagaimanapun, ini adalah proyek kerjasama dengan keluarga Yu. Baik. Selamat ya. Terima kasih. Muda dan berbakat, Bos Lin. Terima kasih. Kenapa kamu belum datang? Saya sedang menghadiri wisuda Guranran. Ini adalah momen penting dalam hidupnya, saya tidak boleh absen. Baik. Kenapa kamu datang? Kakak, kamu sudah bekerja keras. Selamat ya. Angsa putih ini, saya siapkan khusus untuk orang yang saya cintai. Semoga dia menyukainya. Guranran adalah angsa putih yang layak. Tapi tetap tidak bisa menyaingi angsa putih yang elegan dan murni itu. Tidak ada yang bisa meniru gaya gadis itu. Saya menaruh foto di sini, berharap suatu hari nanti. Dia melihat foto itu dan menghubungi saya, tapi sudah 5 tahun berlalu. Masih belum ada kabar. Bos Yu sering melihat foto ini. Tidak ingin tahu siapa dia. Siapa? Beberapa hari yang lalu, saat saya sedang merapikan foto-foto lama, akhirnya saya ingat, orang di foto itu adalah Lin Sui Huan. Sui Huan adalah murid terbaik yang pernah saya ajar. Guranran juga tidak bisa menyainginya, sayangnya. Kemudian kakinya terluka. Ternyata Lin Sui Huan. Ternyata dia. Bagus sekali, Sui Huan ada di rumah. Tahun
Oh, kamu ya. Kakak sudah tertidur karena lelah, ada apa langsung bilang saja padaku. Pergi. Tidak ada yang boleh mengganggu istirahatnya, kamu, apalagi. Kamu, pria yang menjual tubuhmu. Berdasarkan apa kamu berdiri di depanku? Pergi. Wah, ini menganggapku sebagai pria tidak bermoral. Kakak sudah cukup dengan saya. Kamu sudah tua, meskipun datang sendiri. Kakak juga tidak akan melirikmu. Berani membandingkanku dengan bebek, bahkan mengejekku tua. Ayo siapa yang datang? Kalau tadi pukulan itu sampai, pasti kakak akan sedih melihatku. Kakak. Siapa orang ini? Langsung masuk tanpa izin dan memukulku. Aku tidak memukulmu. Bos Yu, bukankah seharusnya kamu sedang menghadiri pertunjukan kelulusan Buranran? Kenapa kamu datang dan menyakiti orangku? Orangmu. Kamu benar-benar memelihara pria dan membawanya ke rumah kita. Rumah yang sudah 3 tahun. Meskipun aku memelihara Buranran, aku tidak pernah membawanya kembali. Lalu bagaimana? Bukankah kamu seharusnya meminta maaf kepada orangku? Kamu benar-benar memintaku meminta maaf kepada pria tampan ini. Benar. Tidak mungkin. Aku adalah CEO Grup Yu. Bagaimana bisa meminta maaf kepada orang lain? Surya pergi. Kita bicara. Aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi aku bisa. Masalah kita tidak ada hubungannya dengannya. Kakak. Senior tidak suka padaku, mungkin aku harus menghindar dulu. Aku tidak tega membuat kakak susah. Dia tahu diri. Kakak, malam ini dingin, jangan sampai masuk angin. Tidak heran kakak ingin bercerai dengannya. Sama sekali tidak peduli dengan istrinya sendiri. Tidak seperti aku. Hanya peduli pada kakak. Sekarang musim panas, di dalam ruangan suhunya stabil, mana mungkin dingin. Jangan pikir perhatianmu yang palsu ini. Sui Huan akan menyukainya. Terima kasih. Kakak, tadi kamu bilang aku tidak membiarkanmu istirahat. Masuk dan istirahatlah. Kamu masuk dulu, aku akan bicara dengannya. Baik. Ini orang yang sudah aku cari selama 5 tahun. Tidak heran waktu itu melihat Sui Huan menari. Ada perasaan familiar, aku sudah menikahinya. Asalkan kamu putus dengannya, aku bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Asalkan kamu putus dengannya, aku bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Aku dan Aye, hubungan kami baik. Untuk sementara belum ingin putus dengannya. Ai, panggilan yang Vegeta Mesra, apakah kamu benar-benar suka? Pria ini? Aku yakin kamu tidak akan mencari pria. Sudah berapa lama kalian bersama? Sudah berapa lama kalian berdua bersama? Setengah bulan yang lalu. Hari itu kamu dan Buranran pergi ke Jepang untuk berendam di pemandian air panas. Apa ini? Gigitan nyamuk. Mana mungkin gigitan nyamuk, jelas itu bekas ciuman. Asalkan kamu putus dengannya, aku akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Kenapa kamu kesal? Kenapa aku harus putus dengannya? Lin Sui Huan, jangan lupa. Kamu masih istriku. Sekarang aku punya pria lain, kamu baru ingat aku istri kamu. Bagaimana? Hanya pejabat yang boleh berbuat sesuka hati, rakyat tidak boleh? Apalagi, aku sudah menandatangani perceraian. Lin Sui Huan. Aku ingat kamu pernah bilang tidak peduli aku mencari pria lain, kenapa? Sekarang kamu bertindak seperti ini? Ya, aku pernah bilang tidak peduli, kenapa? Jing Chuan, kamu kemana? Aku di rumah menunggumu. Aku akan urus Guranran dulu.
Bahkan jika kamu mengganggu, tetap saja bukan Buranran. Satu telepon saja dia pergi. Lin Sui Huan, jangan lupa. Kamu masih istriku. Ini hanya keinginan memiliki dari seorang pria saja. Sepertinya aku belum memberitahunya tentang perceraian kita. Sudahlah. Lain kali saja. Jinchuan, kamu sudah kembali. Kamu kemana? Kamu tidak menungguku. Aku harus pulang sendiri naik taksi. Karena aku sudah menemukan gadis itu dulu. Sekarang aku tidak perlu si palsu ini lagi. Jinchuan, kamu marah? Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Kamu suka aku menari, kan? Aku akan menari untukmu. Baiklah. Langsung menari, terus menari, sampai aku bilang berhenti. Kamu tidak boleh berhenti. Baik, aku akan menari. Jinchuan, kakiku sepertinya bengkak. Jangan berhenti. Lin Sui Huan, aku akan membuatmu kembali. Aye, kamu ya? Kenapa kamu datang? Mulai hari ini, aku akan pindah kembali ke sini. Yu Jingchuan, kita sudah bercerai. Aku sudah. Meskipun kamu adalah CEO grup Lin. Tapi adik kandungmu yang tidak sah mengincar posisimu. Kamu, yakin mau bercerai denganku? Dia tidak berniat bercerai, meski aku tidak tahu. Kenapa dia berubah pikiran? Karena surat cerai belum selesai, lebih baik jangan gegabah. Pergi mandi. Apa? Kamu ngapain? Kalau begitu, mandi nanti saja. Lepaskan aku, lepaskan. Kenapa? Karena si tampan itu? Lagi pula kamu sudah berusia 30 tahun, ayah baru 22 tahun. Pasti saat kamu berusia 22 tahun, stamina kamu juga bagus ya? Kamu berani membandingkanku dengan si tampan itu? Kalau begitu, mari kita lihat. Seberapa kuat stamina saya? Lin Sui Huan, keluar. Aku tahu kamu di dalam. Jangan diam saja. Jinchuan, jangan mengabaikanku. Tentu saja saat ini. Buranran pasti akan muncul. Lebih baik kamu pergi mencari pacarmu. Jangan mengabaikanku lagi. Jinchuan. Kakiku sakit. Guranran. Kita putus saja. Apa aku melakukan kesalahan? Katakan, aku akan berubah. Aku pasti akan berubah. Jangan mengabaikanku lagi. Kamu pulang dulu saja. Baik. Bagaimana dengan investigasi informasi si tampan itu? Informasinya terlindungi dengan sangat baik, benar-benar tidak bisa ditemukan. Aku kasih kamu 3 hari, kalau tidak bisa menemukan. Kalian semua akan saya pecat, ya. Sui Huan, aku pasti akan membuatmu berubah pikiran. Sayang, kejutan. Yu Yao. Selamat datang kembali ke tanah air.
Kudengar kamu sibuk sampai tinggal di kantor. Aku baru saja menjadi CEO, beradaptasi lebih awal. Kondisimu terlihat cukup baik. Setelah konser di teater Paris, aku baru saja kembali ke tanah air. Langsung mendengar kabar bahwa Yu Jingchuan menyembunyikan seorang wanita darimu. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dia bisa menafkahi wanita, kamu juga bisa. Ayo, kakak ajak kamu ke tempat yang bagus. Kakak, sudah seminggu kita tidak bertemu. Sudah selesai sibuk? Malam ini ada urusan, baik-baik ya. Main sendiri saja. Yu Jingchuan ternyata menyelidiki Liang Muye. Lihat orang yang kamu pilih, cuma seorang gigolo. Ada banyak wanita di sekitarnya. Putuskan saja dengannya. Ayo, kita ke bar Twilight. Oke, jarang-jarang kamu yang mengajak, ayo ke Twilight. Ya. Ayo. Ini berbeda dengan Liang Muye yang biasa aku lihat. Sangat berbeda. Sepertinya aku tidak tahu apa-apa tentangnya, latar belakangnya. Apakah dia masih sekolah, punya pacar atau tidak? Atau, selain aku, dia juga menerima nafkah dari orang lain. Ayo pergi. Mungkin aku terlalu merindukan kakak, sampai halusinasi. Kak Ye, malam ini kita ke hotel sebelah ya. Singkirkan tangan kotormu. Kak Ye jangan marah, dia tidak mengerti. Iya Kak Ye, lain kali kita tidak akan ajak mereka main lagi. Aku duluan ya. Kak Ye, ayo, malam ini tidak pulang sebelum mabuk. Lihat, yang ini dewasa dan stabil, tipe yang kamu suka. Tidak perlu. Lihat lagi dong, masih ada yang lain. Sudahlah. Yu Jingchuan sialan, bikin masalah. Harusnya aku telepon dan marahi dia habis-habisan. Jangan. Dia memang tidak punya perasaan padaku, hubungan kita. Bukan karena perasaan, dia tidak perlu bertanggung jawab atas perasaanku. Dan, Kakak, kamu benar-benar di sini ya. Kakak, apakah aku tidak bisa memuaskanmu? Sampai harus ke bar cari kesenangan. jangan terlalu ikut campur. Kakak, kamu benar-benar menyebalkan. Kita sudah tidur berkali-kali. Sekarang malah tidak mengakuinya. Sayang, tidak mau memperkenalkan? Liang Muye. Tak kusangka, aku benar-benar mengira kamu akan mati di satu pohon saja. Kalau begitu, aku lega. Aku juga ingat ada urusan, aku pergi dulu, kalian. Bersenang-senang. Jangan. Kakak, perkenalanmu terlalu asal-asalan. Liang Muye. Kita putus saja. Kenapa? Sudah kubilang, kamu harus siap sedia kapan saja. Sekarang aku tidak membutuhkanmu lagi. Kakak, apa yang salah kulakukan? Jangan tinggalkan aku, ya? Kamu adalah milikku. Harus bersih. Kakak, aku hanya milikmu.
Jangan di sini. Baik, ada hotel di sebelah. Kakak, kamu adalah milikku. Diam. Kakak masih marah. Aku salah, semalam seharusnya tidak terlalu keras. Semuanya salahku, tidak bisa menahan diri. Maafkan aku, Kak. Belum selesai. Hei, aku sudah membuat janji untukmu dengan dokter kandungan terkenal internasional. Dr. Su, kamu harus melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dokter kandungan terkenal, HMPH, ini untuk mendesak melahirkan. Nyonya Yu, kenapa kamu tidak meminta izinku? Aku. Apa panggilanmu itu? Tidak sopan, aku adalah mertuamu. Kenapa tidak bisa membuat keputusan untukmu? Siapa menantu seperti kamu? Sudah 3 tahun menikah belum punya anak, kamu harus pergi besok. Ada APA. Ibumu sudah membuat janji untukku dengan dokter kandungan terkenal. Aku tidak akan pergi. Hal seperti ini sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Saat itu aku tidak bisa menolak, tapi sekarang aku sudah menandatangani perjanjian cerai, tidak perlu melakukan hal seperti ini lagi. Aku sama sekali tidak akan pergi. Ibuku benar, sudah saatnya kita punya anak. Kamu gila. Kita sudah bercerai. Aku tidak punya kewajiban memberimu anak. Apa cerai? Jangan bercanda. Jangan angkat. Baik. Aku segera datang. Jangan pergi. Bos Yu, bukan kamu yang bilang aku cari pria. Kamu tidak peduli? Kenapa? Sikapmu sekarang tidak terlihat seperti tidak peduli. Kamu cemburu, Yu Jingchuan cemburu. Tidak mungkin. Ya, aku cemburu. Sungguh lucu, cemburu. Apa hakmu? Kamu yang bilang tidak keberatan, biarkan aku cari pria. Kenapa? Sekarang kamu tahu aku benar-benar mencari, suruh aku putus. Apakah kamu pikir semua aturan harus kamu yang buat? Jangan bercanda. Pergi. Lin Sui Huan, aku sudah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku benar-benar ingin membuka hatimu. Lihat terbuat dari apa. Gila. Aku tidak akan jatuh 2 kali pada orang yang sama. Yu Jingchuan buka pintu. Bos Yu, suruh Departemen PR mengeluarkan berita. Istri Presiden Direktur Yu sedang mempersiapkan kehamilan, kabar baik akan segera datang. Oke, aku segera mengurusnya.
semuanya akan kembali normal. Sui Huan, kamu hanya bisa menjadi Nyonya Yuku. Apa maksudmu? Cepat atau lambat? Kita sudah. Tidak bisa, surat cerai belum keluar, tidak bisa bilang. Cerai apa? Tidak ada. Suami lihat. Istri Presiden Direktur Yu ini benar-benar bisa tahan. Beberapa waktu lalu suaminya selingkuh, sekarang sudah ada kabar akan hamil. Aku dengar beberapa hari lalu, bos Yu ini memanjakan pacarnya. Masuk dunia hiburan, habiskan banyak sumber daya. Pria selingkuh, wanita harus hamil untuk memperkuat posisi, kan? Dunia ini memang begitu, kan? Mempersiapkan kehamilan. Kalau Lin Sui Huan hamil, siapa tahu. Anak siapa yang dia kandung? Kakak Ye, kenapa kamu? Kapan? Jadi tertarik dengan gosip selebriti ini? Sungguh nasib sial bertemu. Kamu cari mati. Kamu bilang, kakak akan melindungi siapa? Mengenai laporan kemarin, apakah ada yang punya saran atau ide baru? Bos Lin, ini ponselmu. Tim medis ini. Kakak, tolong aku. Untungnya lukanya tidak parah. Bagaimana? Sakit tidak? Kakak, aku sangat sakit. Tapi akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Kamu berkelahi dengan orang lain hanya untuk bertemu denganku? Kakak, jika aku berani melawan orang yang seharusnya tidak kusentuh, kamu tidak akan marah padaku, kan? Aye selalu patuh, tidak akan pernah mencari masalah. Hari ini berkelahi, pasti orang lain yang memulai. Aku tidak akan marah padamu. Siapa yang memukulmu? Aku pasti akan menuntutnya sampai tuntas. Dia langsung menyerangku tanpa alasan. Tidak pernah ada yang berani melakukan ini padaku. Pria yang impulsif hanya akan membawa masalah untukmu. Kamu yang memulai? Kakak, maafkan aku yang memulai. Tapi aku tidak tahan melihatnya, senior itu jelas suamimu. Tapi dia menghabiskan uang untuk mempromosikan wanita lain di dunia hiburan. Kakak, aku sangat sedih melihatmu, jangan marah padaku, ya? Kamu tidak benar-benar percaya kan? Dia hanya bicara omong kosong. Dia, aku. Yu Jingchuan, kenapa kamu harus berdebat dengannya? Seorang anak laki-laki kecil. Kamu lebih tua darinya 8 tahun. Kamu ingin melindungi kekasih kecilmu. Kamu berdebat dengan seorang gadis kecil. Kenapa? Kamu lebih tua darinya 7 tahun. Kamu malah melindungi pria liar ini. Semuanya karena dia menggoda Sui Huan. Jika aku benar-benar meminta penjelasan? Yu Jingchuan. Kata-kata ini terdengar familiar? Dulu Buranran memukulku. Kamu juga bilang begitu padaku. Kemudian kamu menukar proyek denganku, aku tidak menuntutnya. Hari ini aku akan bilang, jika kamu menuntutnya. Kamu bisa mencoba. Jika aku tetap ingin menuntutnya, Kamu bisa mencoba. Saat itu, aku belum tahu Sui Huan adalah wanita yang aku cari selama 5 tahun. Saat aku melindungi Guranran, perasaannya sama seperti perasaanku sekarang. Aye akan kujaga. Aku Jangan kau sentuh dia. Aku hanya perlu menggerakkan jari untuk memasukkan Liang Mue ke penjara. Tapi jika aku melakukannya, pasti akan menjauhkan Sui Huan. Jericho, aku benci Liang Mue. Tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Guranran berani memukul kakak, tidak tahu maut. Aye, ayo pergi.
Kamu murid sekolah ini ya? Iya, kenapa? Tidak seperti juara kelas. Karaktermu lebih mirip bintang panggung. Kalau kamu bilang aku seperti bintang panggung, bolehkah aku melakukan hal-hal yang bintang panggung lakukan? Apa? Tidak ada orang. Tidak ada orang. Kakak, jangan menghindariku lagi, ya? Hari itu kamu tiba-tiba bilang, kamu ingin putus denganku, aku sangat takut. Kamu benar-benar ingin menemuiku? Iya. Kakak, aku sangat menyukaimu. Ini hukumanmu karena tidak menolak wanita-wanita itu. Kakak, kamu cemburu ya? Baiklah, mari kita tenangkan dia. Anggap saja aku cemburu. Kakak mengaku cemburu. Wanita di bar itu, aku tidak kenal. Itu hanya sekadar latihan. Aku akan menjaga Rika pria. Tidak akan membiarkan wanita manapun mendekatiku. Aneh, tidak ada orang. Kamu. Bukannya bilang tidak ada orang? Kakak, ini salahku, pukul aku saja. Liang Nyue, kenapa dulu aku tidak menyadari? Kamu sangat tebal muka. Masih banyak yang belum kakak ketahui. Masih ada waktu, kakak bisa pelan-pelan mengeksplorasi. Siapa yang mau mengeksplorasi kamu? Tidak tahu malu. Kenapa kamu kembali lagi? Ini juga rumahku. Benar juga, untung surat cerai hampir selesai. Setelah suratnya keluar, aku akan segera pindah. Ibu bilang soal pergi ke dokter, aku sudah selesaikan. Pantasan ibunya tidak datang membuat masalah. Sui Huan, si pria tampan itu, tidak cocok untukmu. Ada hubungannya denganmu apa? Aku Urusi dirimu sendiri saja. akan membuat si selingkuhan itu menyadari kenyataan. Kami adalah pasangan yang paling dekat. Aku akan memilih jam tangan untukmu sebagai hadiah. Tolong ambilkan yang ini untuk kulihat. Baik. Sangat cocok, terlihat lebih mewah. Tolong bungkuskan untukku. Nona Lin, kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kamu mengikuti aku dan Jing Chuan? Aku tidak ada waktu untuk mengikutimu, aku sedang jalan-jalan dengan teman. Teman? Kamu punya teman dari mana? Bohong saja tidak pakai persiapan. Pura-pura kaya? Mau malu sendiri? Jing Chuan tidak suka wanita yang terlalu memaksa. Siapa bilang kakak tidak punya teman? Bukankah aku teman kakak? Liang Muyi? Kok bisa dia? Lin Sui Huan dan Liang Nyue. Ada hubungan apa lagi? Di kampus selalu ada rumor. Liang Nyue adalah anak orang kaya. Lin Sui Huan berani sekali. Di depan Jing Chuan, berpelukan dengan pria lain. Kakak, kamu ada hubungan apa dengannya? Jangan-jangan kamu juga selingkuh? Dia itu buran kan? Sedang bingung tidak ada tempat. Untuk membalas dendam untuk kakak, dia malah datang sendiri. Selingkuh? Kamu terlalu berlebihan. Seperti kata senior, dunia ini memang seperti ini. Apa yang Yu Jingchuan katakan dulu? Kembali padanya. Aku penasaran bagaimana perasaannya. Sekarang ini. Kakak, aku sudah memilih. Aku ingin pakai pasangan dengan kakak. Ada apa ini? Dulu tidak pernah ada perasaan seperti ini. Ya, ambil yang ini saja. Baik, pelanggan. Aku beli, lepaskan. Yu Jingchuan, bisakah kamu tidak terlalu kekanak-kanakan? Pakai uang wanita untuk membeli hadiah untukmu, benar-benar tidak berguna. Yu Jingchuan, Lepaskan, tahu diri sedikit. Kamu pikir kamu bisa menandingiku? Kakak, sepertinya hadiah ini tidak jadi diberikan. tidak apa-apa. Kita beli yang lain. Kakak, hanya sebuah jam tangan, diambil ya sudah. Aku tidak keberatan.
Yang penting orangnya ada di sampingku. Kakak, aku akan menghargaimu dengan baik, tidak akan membiarkan siapapun merebutmu. Kakak, ayo kita pergi. Bungkus untuk saya. Baik, Tuan. Jinchuan, kamu baik sekali. Langsung pasangkan saja untuk saya. Ini bukan untukmu. Kakak, kamu janji mau memberi saya hadiah. Kalau begitu, tunggu besok, ya? Malam ini kita bertemu, anggap saja sebagai hadiah dari kakak. Tapi, Kakak, baiklah, baiklah. saya sangat bahagia. Masuk. Nyonya, ini adalah hadiah yang Bos Yu minta saya. Untuk diberikan kepada Anda. Anda lihat saja, Bos Yu bilang Anda akan menyukainya. Dia sendiri yang memilihnya. 3 tahun menikah tidak pernah terjadi, sekarang bercerai. Yu Jingchuan malah sendiri memilih hadiah untuk saya. Saya tahu Anda akan suka. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Bawa kembali. Tadi kan sudah tersenyum. Kenapa sekarang mau dibawa kembali? Ini jam tangan pasangan. Bos Yu sudah memakai yang satunya. Bawa ini ke Nyonya. Pasti dia akan suka, ya. Perubahan Bos Yu terhadap Nyonya belakangan ini. Saya perhatikan dengan jelas. Jangan sampai membawa kembali hadiah dari Bos Yu. Kalau mau mengembalikan, silakan kembalikan sendiri. Cari kesempatan lagi untuk mengembalikannya. Kamu kenapa? Hari ini di mall, saya merasa kakak agak kasihan, sampai diganggu oleh selingkuhan. Sampai di atas kepala, kakak, apakah mereka sering seperti ini padamu? Saya pasti akan melindungimu. Kakak, saya sangat ingin melindungimu. Maukah kamu menikah dengan saya? Kapan dia punya niat seperti ini? Mungkin hanya bercanda. Kita hanya hubungan fisik, tiba-tiba. Ngomong aneh-aneh, saya sekarang tidak ingin berbicara tentang perasaan dengan siapapun. Tanpa sengaja, mengungkapkan isi hati. Kakak, saya hanya bercanda. Saya anggap kamu bercanda, lagi pula. Kamu masih mahasiswa. Apa yang bisa kamu gunakan untuk menikahi saya? Krisis teratasi. Kakak, mari kita lakukan sesuatu yang menyenangkan. Kamu yakin jam tangan itu sudah diberikan? Aku yakin, aku meletakkannya sendiri di meja Nyonya. Lalu kenapa dia belum pulang? Apakah Nyonya senang saat menerimanya? Ya. Nyonya bahkan tersenyum bahagia. Aku tahu dia akan menyukainya. Sudah larut malam belum pulang, mungkin dia sedang menangani si pria tampan itu. Dia memang tahu diri. Kakak, aku sudah lulus, aku tidak punya tempat tinggal. Aku punya properti di Teluk Bulan, kamu bisa tinggal di sana dulu. 0923, ini kodenya. Terima kasih, Kak. Kakak mau datang malam ini? Sebagai ucapan terima kasih karena kakak menampungku. Malam ini, aku akan memasak sendiri untuk kakak. Kamu bisa masak. Tentu saja. Kamu bisa membuat kakak pulang lebih awal. Tiba-tiba aku mengerti, kenapa beberapa pria suka memiliki wanita di luar. Orang di luar sepertinya selalu lebih sesuai dengan keinginan. Hanya saja, bisa mengerti bukan berarti aku bisa menerima. Ke Teluk Bulan. Kakak kedua, kakak pertama pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, sekarang hilang kontak. Kamu harus segera pergi ke sana untuk menyelesaikan masalah. Masih ada waktu, bantu kakak menyelesaikan masalah dulu. 4 jam. Terbang kembali sore, masih ada cukup waktu untuk pulang dan memasak. Siapkan pesawat segera. Baik.
Akhirnya selesai. Jam 6. Entah apa yang enak yang dibuat Taye. Teluk Bulan, tempat tinggalku sebelum menikah. Sudah 3 tahun tidak kembali. Si imut berani merebut pria kami, Ranran. Aku akan membunuhmu. Lagi-lagi Guranran, hal konyol seperti ini. Aku harus mengalaminya 2 kali. Kalian siapa? Apa yang Guranran katakan pada kalian? Apakah pelajaran yang dia dapat di kantor polisi belum cukup? Memang ada sedikit kecantikan, hancurkan wajahnya. Lihat apa lagi modalnya untuk merebut pria orang. Tangkap dia. Kamu ngapain? Kamu mengeluarkan pisau, sifatnya sudah berbeda. Sekarang tahu takut? Seharusnya kamu tidak menggoda pacar orang lain. Aye, Kakak. Kamu tidak apa-apa? aye. Main pisau. Kalian bisa? Mau aku ajari? Tidak perlu. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Aye. Sakit tidak? Aye. Kamu baik-baik saja? Keluarga Liang terbagi 2, satu terang satu gelap. Kakak yang mengelola bagian terang. Berbisnis dan administrasi. Aku yang mengelola bagian gelap, terlibat dalam kekerasan dan darah. Luka terparah yang pernah kualami hampir membuatku mati. Luka kecil ini tidak ada artinya, tapi... Kakak, aku sangat sakit. Harus ditempel baru sembuh. Ayo, kembali untuk dibalut. Sakit tidak? Kakak jangan khawatir. Bagaimana mungkin tidak sakit? Aku akan merawat lukamu. Semua ikut kakak. Sudah. Kakak, kamu tidak tahu, tadi saat melihatmu ditodong pisau. Aku sangat takut. Aku tahu. Kakak. Aku suka kamu, aku sangat suka kamu. Akan menyukaimu seumur hidup. Kakak, aku terluka karena kamu harus bertanggung jawab, kan? Lepaskan aku dulu. Kakak. Bertanggung jawab? Hari ini pulang? Tidak. Bos Yu, aku sudah menyelidiki semuanya. Nyonya sekarang tinggal di Teluk Daun Jatuh bersama dia dan pria yang dia pelihara. Pria itu. Bagaimana dengan investigasi Liang MY itu? Sedang diselidiki. Ini semua apa sih? Dulu saat Nyonya hanya memikirkanmu, kamu tidak memperlakukannya dengan baik. Sekarang Nyonya hanya melakukan hal yang sama. Ada apa yang harus marah? Sudah tahu akan seperti ini. Kenapa tidak memperlakukan Nyonya dengan baik?
Direktur Lin ulang tahun baru-baru ini. Kamu siapkan hadiah untukku. Ya, ulang tahun ayah sendiri. Sui Huan tidak mungkin membawa pria tampan itu ke pesta. Kakak, coba hasil masakanku. Nona Lin, ini kantor polisi, orang yang menyerangmu hari ini. Sudah jelas, ketiga gadis ini baru saja dewasa. Mereka adalah penggemar fanatik Gunaran. Setelah menonton siarannya, mereka mendengar keluhannya. Kamu mengambil pacarnya, mereka merasa sangat marah. Mereka ingin membela idola mereka, lihat sini. Bagaimana kamu akan menanganinya? Apakah akan mengajukan tuntutan? Pak Polisi. Sekarang adalah masyarakat hukum, tidak bisa karena mereka masih muda. Kita harus memberi mereka kesempatan, kalau tidak mereka akan tumbuh salah. Pak Polisi, saya juga berpikir begitu, dan saya akan terus mengejar Guranran. Kakak, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Baik. Tinggal satu hidangan terakhir, sebentar lagi selesai. Dulu, saya tidak tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga. Dulu saya pikir, memiliki anak bersama adalah sebuah keluarga. Lalu saya pikir, seperti saya dan Yu Jingchuan, menjadi suami istri, masing-masing menjalankan peran, saling menghormati. Itulah keluarga. Sekarang saya tahu, ada seseorang yang menemanimu, menyediakan makanan hangat untukmu. Sederhana saja, itulah keluarga. Enak. Kakak, coba ini, udang merah. Enak, lebih enak dari restoran bintang 5 di luar. Tentu saja, ibu saya bilang, pria harus bisa masak. Baru bisa menikah, di rumah saya ayah yang masak. Apakah keluarganya tahu, saya dan Liang Emilie seperti ini? Apakah? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun ayah saya. Maukah kamu menemani saya? Benarkah? Tenang, saya pasti tidak akan membuatmu malu. Siapkan hadiah untuk saya. Untuk calon mertua saya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Ayo. Pak Lin, menantumu datang. Menantu APA, sudah sirai. Ayah. Sui Huan sedang marah-marah sama saya. Kamu harus membantu saya, bicaralah baik-baik dengannya. Hari ini Bos Yu tidak membawa selingkuhannya. Padahal ini ulang tahun Pak Lin. Walaupun Bos Yu sangat menyukai selingkuhannya, tidak mungkin dia mempermalukan mertuanya. Aneh sekali. Bahkan Sui Huan tidak datang bersama. Mungkin dia merasa malu, jadi tidak berani datang. Mimeng memelukan, kumapanya wanita simpanan di luar. Kenapa harus heboh sampai jadi buah bibir? Seperti ayah mertua yang playboy ini, pasti tidak akan marah padaku. Punya simpanan di luar. Ayah, kamu juga merasa. Sui Huan terlalu tidak mengerti, nanti dia datang. Tolong neza hadijia, jangan sampai mintiangon. Yu Jingchuan. Itu adalah anak kandungku. Sudahlah, ngomong sama orang bodoh ini buat APA. Lajapan mereka sudah sirai. Ya ampun, pasangan ini benar-benar kompak. Kenapa wajah Bos Yu terlihat sangat buruk? Bukankah dia juga pernah melakukan hal yang sama? Sui Huan, berani sekali. Membawa pria muda itu keluar, apakah dia pernah memikirkan perasaanku? Yu Jingchuan juga datang. Dulu setiap ada pesta keluarga Lin, dia tidak pernah datang. Selalu aku sendiri yang pulang ke rumah orang tua. Tapi setelah bercerai, aku malah melihatnya. Di pesta ayah, sungguh lucu. Kakak, kalau kamu terus melihatnya, aku akan cemburu. Ayah, Selamat ulang tahun, Paman. Orang jahat ini.
ini adalah Paman Liang, Kak Wang. Sui Huan, tidak mau memperkenalkan? Iya dong. Ini anak siapa ya? Aku tidak percaya Lin Sui Huan berani memperkenalkan. Saya Liang, lulusan Universitas Jing. Teman kakak. Oh begitu. Teman baik, teman baik. Datang juga hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Aku akan membuatmu menyadari perbedaan. Ayah, ini hadiah ulang tahun untukmu. Vas antik dari dinasti Ming Qing, sangat bernilai koleksi. Hobi Pak Lin adalah mengoleksi barang antik. Vas ini tepat sasaran. Baik, kamu sangat perhatian. Sekarang bukan waktunya untuk bermusuhan. Teman Sui Huan ini. Pasti kamu juga membawa hadiah ulang tahun. Jangan sampai terlalu murahan. Memalukan di sini. Yu Jingchuan. Kamu masih melindunginya. Jangan lupa, kamu adalah istriku. Paman, saya juga membawa hadiah kecil. Semoga ulang tahun Anda bahagia. Ini adalah karya asli Wu Daozi. Nilainya sangat tinggi. Kamu sebenarnya siapa? Lin Sui Huan. Kamu sampai segitu berani untuk mendukungnya? Jangan lupa, setiap uang yang kamu keluarkan sekarang adalah harta bersama kita sebagai suami istri. Kamu juga banyak mengeluarkan uang untuk si cinta sejati itu, kan? Tapi kamu tidak boleh membawanya ke sini. Di sini hanya mempermalukan diri sendiri. Bos Yu memang orang sibuk yang mudah lupa. Padahal semua ini sudah kamu lakukan. Ebio. Ini Ran. Lin Sui Huan. Ada apa, Tuan Yu? Saya sebelumnya sudah berjanji pada Ran. Untuk membawanya ke pesta ini, saya tidak bisa melanggar janji. Hanya sekali ini, lain kali tidak akan saya bawa lagi. Kamu harus besar hati. Bos Yu, sebagai manusia, kita harus besar hati. Saya. Ternyata, pisau hanya terasa sakit saat menusuk diri sendiri. Sui Huan. Apakah kamu masih marah karena hal itu? Saya berjanji, saya akan segera meninggalkan. Ku Ran. Pria di sampingmu ini. Kamu juga harus segera putuskan. Banyak orang di sini. Jangan mempermalukan diri sendiri. Yu Jingchuan, kamu memang sangat percaya diri. Sudahlah, Sui Huan. Saatnya untuk bersulang. Kamu pergi makan dulu, saya akan menemui kamu setelah bersulang, oke? Oke, saya tunggu. Ayah, saya pulang dulu. Lagi-lagi buru-buru mencari pria itu. Pergilah, tapi ingat batasnya. Batas. Kamu yang paling tidak pantas mengatakannya. Ayah mana? Kamu tidak pantas untuknya. Katakan saja. Berapapun uang yang kamu mau, saya akan penuhi. Tapi satu syaratnya, kamu harus meninggalkannya. Lin Sui Huan, saya ingin kamu mendengar langsung. Jawaban si pria tampan itu. Aku dan kakak benar-benar saling mencintai. Asalkan aku bisa tetap di sisinya, apapun statusnya. Aku rela. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Baru saja, aku tiba-tiba merasa takut. Liang Nye akan memilih uang. Yu Jingchuan, jawaban ini. Apakah kamu puas? Baru saja tidak bilang begitu. Kakak, aku salah apa? Bos Yu selalu menjelekkan aku. Kalau ingin aku meninggalkan Lin Sui Huan, mudah saja.
Kasih aku uang. Sebelumnya aku sudah pernah dirugikan. Apakah kamu pikir aku tidak punya persiapan cadangan? Kakak, Tidak usah bilang, aku percaya padamu. kakak, kamu baik sekali. Aku paling suka sama kamu. Baiklah, meskipun dia bukan karena uangmu. Bersama kamu, tapi dia bermuka dua, kamu yakin? Apa yang dia lakukan? Kamu tahu semuanya? Sialan Yu Jingchuan. Terus-menerus melanggar batasku. Kakak, dia cuma iri padaku. Tidak suka melihat kita bahagia. Yu Jingchuan. Kamu tahu, kamu sekarang seperti apa? Seperti istri pertama yang cerewet. Kamu bilang apa? Aku bilang, kamu cerewet. Apakah kamu benar-benar suka sama pria ini? Kalau kamu tidak ingin berantakan, lebih baik kamu tahu diri. Aku suamimu, kamu malah menyuruhku tahu diri. Kata-kata ini, apakah terdengar familiar? Kamu sangat mencintainya? Kalau kamu tidak ingin bercerai, mulai sekarang tahu diri. Aku istrimu. Kamu menyuruhku tahu diri. Kakak, kamu baik sekali. Ayo pergi. Dia memperlakukanmu seperti itu, aku minta maaf atas namanya. Apa hubungan kalian sampai kamu harus minta maaf untuknya? Ini membuatku merasa aku yang tidak penting. Aku serius, asalkan bisa bersamamu. Bahkan jika harus jadi apapun, aku rela, tapi kamu harus jamin. Di hatimu, akulah yang paling penting. Dia tanpa ragu membelaiku. Aku harus percaya dia serius. Saya dan Yu Jingchuan sudah bercerai. Jadi, kamu bukan selingkuhan. Benar. Tentu saja benar, saya sudah menandatangani perjanjian perceraian. Setelah masa tunggu perceraian selesai, saya akan menjelaskan padanya. Kakak. Kamu sekarang lajang, aku sangat senang. Perasaan bersama Ae adalah sesuatu yang belum pernah aku rasakan selama 26 tahun ini. Seperti seluruh diriku menjadi lebih muda. Bahkan saat menyukai Yu Jingchuan dulu. Tidak ada perasaan seperti ini. Kenangan menyukai Yu Jingchuan dulu. Semuanya pahit, tapi bersamanya. Aku akan melupakan Yu Jingchuan. Sepertinya aku sudah menyukai Ae. Bos Lin, surat cerai sudah selesai. Saya taruh di laci meja ruang tamu. Baik, saya tahu. Harus segera menjelaskan pada Jingchuan tentang perceraian ini. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Besok kita bertemu di Hotel Yaoli. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Baik. Dia setuju, tapi aku merasa istriku tidak seperti ingin kembali padaku. Kamu, siapkan hotelnya dengan cepat. Aku ingin memberinya kejutan, memberitahunya bahwa aku mencarinya selama 5 tahun. Guran Ran hanya pengganti. Sekarang aku sudah putus dengannya, dia pasti akan sangat senang setelah mengetahuinya. Pasti akan sangat senang. Si bule itu apa sih? Ternyata, aku hanya pengganti. Tapi Bos Yu, bukankah besok kita harus pergi dinas? Dinas pasti tidak lebih penting daripada istri. Dinas. Aku pasti akan berbaikan dengan Sui Huan seperti dulu. Semuanya sudah berakhir. Halo, ada janji temu? Halo, saya mencari Yu Jingchuan. Baik, silakan ikuti saya. Bos Yu sengaja menyiapkan ruang pesta.
Selamat ulang tahun, Nyonya. Boss Yu akan segera datang. Silakan tunggu sebentar. Yu Jingchuan sedang berbuat apa? Bukankah ulang tahunku sudah lewat? Siapa kamu? Kenapa ada di ruang pesta orang lain? Hehe, kamu kenal dia. Meskipun ini adalah Jingchuan yang dipesan untuk Lin Suihuan, lalu kenapa? Kenapa? Mereka kan sudah mau bercerai. Lin Suihuan masih bisa menikmati begitu banyak. Karena Jingchuan sedang dinas luar. Ini pasti dipesan untukku. Aku tidak kenal dia. Apakah kamu salah ruang pesta? Silakan keluar. Guranran, kenapa kamu bisa keluar dari kantor polisi? Guranran, bagaimana kamu bisa keluar dari kantor polisi? Ranran, apa yang dia bicarakan? Katanya tidak kenal, tapi dia sepertinya mengenalmu. Aku seorang selebriti, fitnah itu biasa, apalagi. Dia fansku, aku hanya bisa memaafkannya. Ada orang seperti ini yang membuat cerita palsu tentang idolanya. Hari ini ulang tahunku, hanya satu jenis fans yang tidak punya batasan datang ke sini untuk mengganggu Saseng fans. Benar-benar menjijikkan. Ini yang harus aku tanggung. Kamu pergi. Di sini tidak menyambut Saseng fans. Saseng fans bukan fans, kamu pergi, jangan bikin aku marah. Guranran, setiap kali bertemu kamu, selalu terjadi hal-hal yang tidak masuk akal. Hari ini ulang tahun Ranran. Kamu malah bikin masalah. Guranran, kamu terus-terusan menggangguku. Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak berani menyentuhmu? Kamu siapa? Berani menyentuh Ranran? Benar, Ranran kita adalah cinta sejati. Dari Xiao Yu, lihat. Ini adalah Bos Yu, yang khusus mengatur ulang tahun Ranran. Legipula Jingchuan Tidak Ada. Aku bisa bilang apa saja. Apakah Yu Jingchuan benar-benar memesan untuk ulang tahun Guranran? Aku ada janji di sini, kalau kalian tidak pergi, aku akan panggil staf hotel, kalian semua. Orang dunia hiburan, kalau diusir oleh staf hotel. Dan di foto wartawan, yang malu adalah kalian. Ranran, apakah kita salah ruang? Bos Yu memesan untukmu, bukan ruang ini. Kenapa kamu belum datang? Ranran, bagaimana kalau kamu telepon Bos Yu? Dan tanya. Baik. Sayang, maaf ya, aku harus dinas luar, tidak bisa menemani ulang tahunmu. Kamu sudah sampai di pesta ulang tahun? Hari ini ulang tahunmu. Aku sudah memesan tempat khusus untukmu. Semoga kamu dan teman-temanmu bisa bersenang-senang. Terima kasih, suamiku. Wow Ranran, tempat ini sangat indah. Kalau kamu merayakan ulang tahun di sini, pasti sangat bergengsi. Iya, Bos Yu sangat baik padamu. Ini adalah ruang pesta paling mewah dan romantis di dalam negeri. Bahkan sulit untuk dipesan, tapi dia berhasil memesannya. Untuk merayakan ulang tahunmu, kamu memang pantas disebut Nyonya Muda Yu. Iya Ranran, aku baru saja syuting film. Pemeran utamanya pasti kamu. Nyonya Yu, aku juga punya tawaran endorsement, dan aku pikir kamu yang paling cocok. Segera sampai. Orang yang dia telepon pasti bukan Yu Jingchuan. Yu Jingchuan pasti bukan orang yang terlalu berlebihan, dan hari ini dia juga tidak sedang dinas luar. Hei, lihat kan, ini semua adalah persiapan khusus Jingchuan untukku. Kamu masih belum pergi? Aku akan panggil manajer untuk mengusirmu keluar. Sebelumnya, meskipun kamu sering menyerangku, aku tidak pernah melawanmu. Karena aku pikir, masalah perselingkuhan tidak bisa disalahkan satu pihak. Awalnya aku pikir, kamu hanya bodoh dan jahat. Sekarang aku baru sadar, kelebihanmu yang paling menonjol adalah kesombongan. Kamu, siapa sih wanita ini? Ranran, bukan sejati Bos Yu? Kenapa bisa jadi wanita simpanan? User dia. Bos Lin. Manajer, kamu kenal dia? Bos Lin adalah pelanggan tetap di sini. Tentu saja aku kenal. Orang-orang ini menggangguku. Maaf semuanya, tempat ini sudah dipesan. Mohon segera pergi. Manajer, siapa dia sampai kamu begitu melindunginya? Bos Lin adalah CEO Grup Lin. Nyonya Muda Grup Yu. Oh, ternyata CEO Lin, tapi hanya mantan istri. Kamu tidak takut membuat marah Yu Jingchuan? Kamu dan Bos Yu sudah lama bercerai. Bos Yu dan Ranran adalah cinta sejati. Cukup dia membisikkan sedikit, grup Linmu bisa bangkrut. Lin Suhuan, sekarang.
Kamu masih belum berlutut memohon ampun padaku? Aku tidak tahu kalau kamu bisa bicara atas namaku. Kenapa aku tidak tahu kalau kamu bisa bicara mewakiliku? ITU Yu Jingchuan. Boss you, kenapa Anda datang? Tadi di telepon bilang Anda akan dinas, tidak datang? Bukankah dia dinas? Kalau tidak dengar dia dinas, aku tidak akan berpura-pura menjadi Nyonya Yu. Membawa kru untuk merayakan ulang tahun. Tahu. Pasti kamu cepat menyelesaikan pertemuan dan buru-buru kembali. Menemani Ran merayakan ulang tahun, ya kan? Ran, boss you datang. Cepat datang, cepat ke sini. Jingchuan, kenapa kamu datang? Awalnya ingin membawa kru untuk mengganggu Lin Suihuan. Dia mau klarifikasi pun hanya punya satu mulut. Membalikan fakta, aku bukan tidak pernah melakukannya. Tapi tidak menyangka. Yu Jingchuan ternyata datang. Usir semua orang yang tidak berkepentingan. Ya, boss you maaf. Tempat ini sudah dipesan, kalau mau berkumpul. Atau makan, bisa pesan ruangan lain. Ran, bukannya kamu bilang ruangan ini adalah untuk Bos Yu merayakan ulang tahunmu? Tidak, kalau diusir, bagaimana aku bisa bertahan di kru? Dan di dunia hiburan? Jingchuan, Istriku hanya satu, yaitu Lin Suihuan. Yu Jingchuan. Kenapa tidak membela kekasih hatinya? Jingchuan. Hari ini ulang tahunku, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Padaku demi dia? Jelas-jelas posisimu. Suihuan adalah istriku. Kamu hanya selingkuhan. Semua karena kamu, kalau bukan karena kamu, Jingchuan tidak akan meninggalkanku. Hila. Kamu kayak APA? Cinta sejati, hanya ini? Boss you. Semua karena Ran menipu kami. Itu salahnya. Ya, benar, Bos Yu, Bos Lin, Anda orang besar, maafkan kami. Jangan terlalu serius dengan kami, ya? Kami juga korban. Usir mereka semua. Mulai sekarang, larang keluarga Yu untuk bekerja sama dengan mereka. Baik, boss you. Semuanya pergi. Jingchuan, kamu pernah bilang, kamu akan mencintaiku. Beritahu Departemen PR, blokir total Ran. Baik, boss you. Yu Jingchuan, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu menganggapku sebagai pengganti. Sangat menjijikkan. Aku mengutukmu, hancur dan mati dalam kesepian. Bawa dia keluar, pergi. Lepaskan aku. Pengganti apa? Sui Huan. Selamat ulang tahun. Hari ini bukan ulang tahunku, dan aku tidak suka warna merah. Hari ibu pergi, itu adalah hari ibu. Aku membeli seikat besar bunga anyelir, pulang ke rumah, tapi sampai di rumah, dia sudah tidak ada. Jadi setiap kali aku melihat warna merah, aku akan teringat ibuku. Sudah bertahun-tahun, kamu ternyata tidak menyadarinya. Sui Huan, aku janji akan ingat di masa depan. Tahun ini aku janji akan merayakan ulang tahunmu bersamamu, tapi tidak terlalu menemani. Aku akan memberimu kompensasi. Kompensasi hanyalah pengganti, seperti air yang sudah tumpah. Tidak bisa diambil kembali, cermin yang pecah juga tidak bisa disatukan kembali. Hari ini aku datang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kita sudah bercerai. Bercerai. Kamu masih marah karena perjanjian itu? Itu hanya untuk menakut-nakuti kamu. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai denganmu. Ini hadiah ulang tahun pengganti untukmu. Kenapa kamu memberiku foto ini? Bukankah ini cinta pertamanya? 5 tahun yang lalu. Aku secara tidak sambil lalu melihatnya di sekolah. Melihatnya menari sendirian, dia anggun, murni, dan kesepian. Seolah-olah tidak ada yang bisa menyamainya. Sejak saat itu, hatiku dipenuhi olehnya. Aku pernah bertemu dengannya lagi. Di kedai kopi di depan sekolah. Jadi sejak itu, setiap kali aku ada waktu, aku akan pergi ke sana. Berharap bisa bertemu dengannya lagi. Tidak menyangka seperti Yu Jingchuan. Orang yang begitu sombong, ternyata menyimpan seseorang di hatinya. Sayangnya,
Sejak tahun itu, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Aku juga ingin mencarinya, tapi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Apalagi aku tidak tahu siapa namanya. Tapi di dalam hati, segala sesuatu tentangnya akan selalu ada di hatiku. Kalau begitu kamu sekarang sudah bertemu dengannya. Itu adalah Guranran. Tidak. 5 tahun yang lalu Guranran belum ada di Universitas Jing. Dia hanya menjadi pengganti orang itu. Orang yang kamu maksud bukannya aku, kan? Benar, itu kamu. Ternyata orang yang kucari selama 5 tahun sudah ada di sisiku. Aku sudah putus dengan wanita lain. Kamu juga putus dengan pria itu, ya? Kira, mulai lagi, baik? Ternyata kamu mencariku hari ini hanya untuk mengatakan ini. Benar, kita sudah melewatkan 5 tahun. Kita tidak boleh salah lagi. Yu Jingchuan, kamu tidak berpikir. Satu kali untuk satu orang, hal ini bisa dihapuskan. Tidak berlaku lagi, kan? Ya. Aku yang menyuruhmu pergi mencari, tapi aku menyesal. Kita kembali ke masa lalu, tidak baik? Aku tahu. Di hatimu masih ada aku. Itu dulu, kamu benar-benar mengerti? Dalam cinta tidak ada tempat untuk orang ketiga, bahkan jika orang ini hanya pernah ada. Jika dulu kamu menemukan aku, kita menikah karena cinta. Apakah kamu masih akan terlibat dengan Guranran? Tidak. Tidak. Kamu akan, karena sejak kecil kamu hidup dalam lingkungan seperti ini, melihat terlalu banyak hal seperti ini. Kamu merasa semua ini normal, jadi melakukannya sudah biasa. Tapi itu semua adalah hal masa lalu. Semua yang terjadi hari ini, pesta ulang tahun untukmu. Memberikan hadiah, aku benar-benar melakukannya untukmu. Hah, untukku? Kamu tidak berpikir dirimu sangat romantis, kan? Lin Sui Huan, Aku juga punya hadiah untukmu. benarkah? Sertifikat perceraian, satu untuk masing-masing. Sertifikat perceraian, satu untuk masing-masing, surat perceraian. Aku sudah menandatanganinya. Kamu sudah menandatangani. Benar, masa tunggu 1 bulan untuk perceraian sudah cukup. Kita sudah bercerai. Rupanya kamu menyembunyikannya dariku selama ini. Hanya untuk memastikan perceraian kita berjalan lancar. Proyek ini sekarang sudah mencapai kemajuan tertentu. Jika kamu tidak senang dan ingin menarik investasi, silakan saja. Menarik investasi juga akan membawa masalah bagi grup Yu. Bahkan jika Yu Jingchuan ingin menarik, dia harus melihat apakah direktur lain di grup setuju. Baiklah Lin Sui Huan, aku meremehkanmu. Karena semuanya sudah jelas, aku akan pergi dulu. Perceraian. Itu juga tergantung apakah aku setuju. Yu Jingchuan, kamu gila lagi? Jangan Pura Kumara. Bos Yu, kita sudah bercerai. Harap jaga diri Anda. Tarik investasi dari Lin Group, Bos Yu. Ini juga akan menyebabkan kerugian besar bagi grup Yu menarik investasi. Aku ingin Lin Sui Huan menunduk patuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Lin Group. Aku ingin dia kembali dan memohon padaku. Buruk, Bos Lin, grup Yu menarik investasi. Apa? Dia gila. Yu Jingchuan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Asalkan kamu kembali padaku, aku akan segera menginvestasikan. Hah, kamu mengancamku. Hanya grup Yu yang bisa mengambil proyek ini di seluruh kota. Sui Huan, jangan terlalu keras kepala. Aku akan menemukan investor baru. Humph. Mencari investor baru lagi. Baik.
Halo, Bos Yang. Oh, halo. Bos Lin, dana yang tersisa tidak akan bertahan lama. Jika dana tidak segera diinvestasikan, proyek ini mungkin harus dihentikan. Baik, aku mengerti. Kakak, kamu sudah kembali. Tidak menemukan investor baru? Tidak, mereka tidak mau bermusuhan dengan grup You. Kakak tenang, akan ada dana baru yang diinvestasikan. Siapkan dana untuk Lin Group. Dan jangan biarkan Yu Jingchuan lolos. Sudah waktunya, Lin Group sudah tidak bisa bertahan. Siapkan mobil ke Lin Group ya. Grup Yu tiba-tiba menarik investasi, ini sangat berat bagi mereka. Hanya kerugian finansial, tapi akan membuat Lin Group mengalami pukulan besar. Sui Huan, sudah pertimbangkan dengan matang? Kamu datang untuk apa? Lin Group tidak menyambutmu. Benarkah? Tapi kenapa aku dengar Lin Group sedang mengalami masalah keuangan yang besar? Kamu. Asalkan kamu mau menikah lagi denganku, semuanya dari Yu Group adalah milikmu. Kamu mau memberikan modal berapapun ke Lin Group, tapi syaratnya, kamu harus menyingkirkan si tampan itu untukku. Sui Huan, kamu masih belum mengerti? Si mahasiswa miskin itu, selain wajahnya yang tampan, tidak ada gunanya. Kamu diam saja. Lin Sui Huan, sampai saat ini, kamu masih membelanya ya? Tapi faktanya memang begitu. Ayah, pasti lebih bijaksana daripada Sui Huan, kan? Ayah mau menerima modal dariku, atau mau melihat Lin Group bangkrut? Sui Huan, lebih baik terus bekerja sama dengan Jing Chuan. Ayah. Perusahaan masih memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan. Kita juga harus memikirkan penghidupan mereka. Sui Huan, jangan melawan lagi. Tanda tangani saja. Aku yang akan berinvestasi. Aku yang akan berinvestasi untuk kakak. Aye, kenapa kamu datang? Dan kamu. Si tampan yang disokong, dari mana punya uang untuk investasi? Uangmu juga dari sponsor kan? Sponsorku adalah kakak. Kakak suka memberiku uang. Kenapa? Bos Yu cemburu? Kamu siapa sih, berani bertingkah di hadapanku? Sui Huan, sekarang usir dia keluar. Aku akan langsung memberimu modal. Bos Yu sudah tua. Telinganya tidak berfungsi lagi ya? Sudah kubilang, aku datang untuk berinvestasi. Kamu tahu ini berapa besar modalnya? Kamu mau berinvestasi? Kamu punya hak apa untuk berteriak di sini? Sudah jelas. Kamu mahasiswa miskin yang belum pernah lihat dunia. Usir dia keluar. Bos Lin, modalnya sudah masuk. APA. Bos Lin, ini adalah putra kedua dari grup Liang. Dialah yang memberikan modal untuk proyek ini. Sui Huan, jangan tertipu oleh pria tampan ini. Bos Yu, masih ada waktu untuk peduli orang lain. Lebih baik perhatikan Yusi. Kamu. Bos Yu, rantai keuangan kita putus. Pria tampan, kamu yang mengaturnya. Bising sekali, usir dia. Bos Yu, silakan pindah. Kalian semua, tunggu saja.
putra kedua keluarga Liang. Sangat sombong. Kakak. Jangan marah dong. Aku hanya memberimu satu kesempatan, jangan bohong tentang latar belakangmu. Kalau tidak, kita selesai. Aku? Jangan begitu kakak, aku tidak sengaja menyembunyikannya. Aku adalah putra kedua dari grup Liang, mengelola cabang rahasia. Karena menyangkut bahaya nyawa, identitas dirahasiakan. Menyedihkan, putra kedua keluarga Liang, aku yang merawatmu. Kakak, aku takut kamu tidak mau aku lagi, makanya aku tidak berani bilang. Kakak, kamu sudah menebaknya. Sudah lama menebak, sejak keluarga Liang mulai mendekati, tapi bagaimana kamu meyakinkan kakakmu untuk menyuntikkan dana? Aku bilang padanya, kamu adalah calon adik iparnya. Dia setuju. Nah, kakak, Yu Jingchuan. Dia memaksamu dengan sangat kejam. Aku tidak akan membiarkannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Dengan cara yang sama, biarkan dia merasakannya. Rantai keuangan putus, perusahaan bangkrut. Kamu tidak akan merasa kasihan padanya, kan? Semua sudah berlalu, apa yang harus aku kasihani? Ya, semuanya sudah berlalu. Kakak, menikahlah denganku. Aku berjanji seumur hidup, tidak akan membuatmu sedih. Kalau tidak, biarkan aku merindukan kakak, hidup sendirian sampai tua. Mati karena patah hati. Baik. Aku setuju.